Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 7 bulan Al-Muharram tahun 1441 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian mukhtasar ringkasan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita memulai dengan hadis nomor berapa? Nomor 20. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di genggaman tangannya, tidak ada seorang pun dari umat ini, Yahudi, tidak pula Nasrani, kemudian ia meninggal dunia dan belum beriman kepadaku, tidak beriman dengan risalah kenabianku, kecuali ia akan menjadi penghuni neraka. Hadis yang mulia ini adalah hadis yang agung. Adapun perawi hadis ini adalah sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dawsi al-Yamani, sahabat yang mulia, perawi hadis terbanyak dari kalangan para sahabat. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah jumlahnya 5.374. Abu Hurairah meninggal dunia pada tahun 59 Hijriah. Dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran yang banyak yang bisa kita ambil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di genggaman tangannya. Pelajaran yang pertama dari hadis ini terdapat pelajaran disyariatkan bersumpah untuk urusan yang penting. Untuk urusan yang penting disyariatkan bersumpah untuk menguatkan apa yang disampaikan. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini
la yajuzul halifu illa billah wa bisifatih. Tidak dibolehkan bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah atau dengan sifat-sifatnya. Maka bersumpah dengan menyebut nama Allah kekufuran atau kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana halifan falyahlif billah." Barang siapa yang bersumpah, hendaklah bersumpah dengan menyebut nama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka." Barang siapa bersumpah dengan menyebut selain Allah, maka dia telah kufur atau telah berbuat apa? Syirik. Sekarang pertanyaan, apakah hukum bersumpah dengan Al-Quran, demi Al-Quran? Boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak boleh? Gimana? Ada orang bersumpah demi Al-Quran, boleh atau tidak boleh? Kenapa? Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran firman Allah, bukan makhluk. Seseorang bersumpah demi amanatku, boleh atau tidak boleh? Demi janjiku, demi cintaku padamu. Iya kan, ada yang sumpah gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bil amanah falaysa minna." Barang siapa bersumpah dengan janjinya, maka bukan termasuk golonganku. Ini termasuk dosa besar, dosa yang diancam kekufuran, dosa yang diancam kesyirikan. Maka sekali lagi dari hadis ini terdapat pelajaran tidak boleh bersumpah kecuali hanya menyebut nama Allah ataupun sifat-sifatnya. Kemudian kembali kepada hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di genggaman tangannya. Pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran mengimani sifat tangan untuk Allah sesuai dengan kebesarannya dan sesuai dengan keagungannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala disifati memiliki tangan. Maka Allah taala berfirman, "Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha." Akan tetapi kedua tangan Allah terbuka, berinfak, bersedekah, memberi sesuai dengan kehendaknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan dan kita mengimaninya. Kita tidak menyamakan tangannya Allah dengan tangannya makhluk. Kita tidak membayangkan bagaimana tangannya Allah. Kita tidak memikirkannya karena kita tidak diperintahkan memikirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah." Renungkanlah makhluk ciptaan Allah, jangan merenungkan tentang zat Allah dan sifat-sifatnya. Tidak nyambung. Kita hanya wajib apa? Wajib mengimani Allah memiliki tangan yang sempurna sesuai dengan kebesarannya. Kita tidak menyamakan dengan tangannya makhluk. Kita tidak membagaimanakannya. Kita tidak pula meniadakannya. Dan tangan artinya tangan. Jangan diartikan kekuasaan, karena itu adalah takwil yang batil. Jadi tangan diartikan kekuasaan. Maka kita bertanya kepada mereka yang mentakwilkan tangan dengan kekuasaan.
Kita bertanya, kenapa Anda mentakwilkan tangan dengan kekuasaan? Kita pun mengatakan manusia punya kekuasaan, Allah juga punya kekuasaan. Dia berkata, kekuasaan Allah tidak sama dengan kekuasaannya apa? Manusia. Kita pun sama mengatakan tangannya Allah tidak sama dengan tangannya apa? Manusia. Jadi yang paling selamat adalah akidah ahli sunnah wal jamaah tentang sifat-sifat Allah. Mereka menetapkannya sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah. Mereka menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjutan hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu illa kana min ashabin nar." Tidak ada seorang pun dari umat ini, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, kemudian meninggal dunia tidak mau beriman kepadaku, tidak mau beriman dengan risalah kenabianku, kecuali mereka akan menjadi penghuni neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dari hadis yang agung ini terdapat pelajaran wajib beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran innad dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama apa? Islam. Jadi setelah adanya Islam, agama Yahudi tidak diridhoi oleh Allah. Agama Nasrani tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Allah taala juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari selain Islam sebagai agamanya, maka agama tersebut tidak sah dan di akhirat nanti ia termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran anna syariatal Islam nasikhatun li jami'i syara'i'il anbiya'. Syariat Islam menghapus semua syariat para nabi sebelumnya. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bangsa Arab yang beriman kepada ajarannya Nabi Ibrahim dikatakan beriman. Ada lagi yang berpegang teguh dengan ajarannya Nabi Musa alaihissalam dikatakan beriman. Ada lagi yang berpegang teguh dengan ajarannya Nabi Isa alaihissalam dikatakan mukmin. Kenapa? Karena mereka beriman dengan para nabi yang diutus kepada mereka. Tetapi ketika diutus Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada jalan bagi semua pengikut para nabi kecuali harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala a aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin." Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian kepada semua para nabi, kepada semua para rasul, ketika Allah memberikan kitab, ketika Allah memberikan sunnah, kitab dan hikmah kepada mereka. Artinya tatkala Allah mengutus
para nabi dan para rasul, Allah mengadakan perjanjian kepada mereka. Apa perjanjiannya? Tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum. Apabila datang rasul yang membenarkan ajaran kalian. Abdullah bin Abbas mengatakan yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tu'minunna bihi wa la tansurunna. Wahai semua nabi, wahai semua rasul, apakah kamu akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kamu akan membela ajarannya? Semua para nabi, semua para rasul mengatakan qalu aqrarna. Kami menepati, kami mengakui perjanjian ini. Kami mengikrarkan perjanjian ini. Qala fashhadu, Allah berfirman, saksikanlah. Wa ana ma'akum minasyahidin. Aku termasuk orang yang bersaksi bersama kalian. Ini adalah ayat yang disebutkan di dalam surat Ali Imran. Ayat berapa? Sampai Ali Imran ayat 81 kalau nggak salah. Iya benar, ayat 81. Surat Al-Imran ayat 81. Perjanjian Allah dengan semua para nabi dan para rasul wajib menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada akhir zaman Nabi Isa alaihissalam turun ke dunia bukan lagi menjadi nabi, bukan lagi menjadi rasul, tetapi menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali kepada faedah, syariat Islam menghapus semua syariat apa? Sebelumnya. Jadi tidak ada lagi orang Yahudi yang mengatakan Islam benar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar, tetapi hanya untuk bangsa Arab saja. Tidak. Tetapi syariat Islam menghapus syariat Taurat, menghapus syariat Injil, sehingga tidak ada boleh yang mengamalkan Taurat, mengamalkan Injil setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini terdapat pelajaran anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ursila ila jami'in nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia seluruhnya. Kalau nabi-nabi yang terdahulu diutus kepada siapa? Kepada kaumnya saja. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia seluruhnya. Maka Allah taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Dan tidaklah kami mengutus kamu kecuali untuk semua umat manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihim khassah." Nabi-nabi sebelumku diutus kepada kaumnya saja, sehingga syariatnya beda. Lihatlah syariatnya Nabi Khadir tidak sama dengan syariatnya Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Khadir kepada kaumnya, sedangkan Nabi Musa kepada Bani Israel. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wa bu'ithu ilan nasi amah." Adapun aku diutus kepada semua umat manusia. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terbaik, nabi yang paling afdal. Maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr."
Aku adalah tuannya manusia, manusia terbaik, wala fakhr, namun bukan untuk dibanggakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan karena wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis yang agung ini terdapat pelajaran ahlul kitab alladzina lam yu'minu bin nabiy sallallahu alaihi wasallam minal kuffar. Ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa yang dimaksud? Yahudi dan Nasrani. Jika tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu adalah orang kafir. Walaupun mereka menyatakan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, walaupun mereka menyatakan iman kepada Nabi Isa alaihissalam, jika tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ahlul kitab dikatakan kafir. Maka Allah Ta'ala berfirman, innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi ahlul kitab yang tidak mau beriman kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah orang-orang kafir. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran masyru'iyatu da'watil kuffar ilal Islam. Disyariatkan untuk mendakwai orang-orang kafir supaya masuk Islam. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita. Maka jangan-jangan ada tetangga kita yang kafir masuk Islam, belum masuk Islam meninggal dunia dalam keadaan kekufurannya, salah satu yang bertanggung jawab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah sudah mendakwai ataukah sudah mengajak? Apakah sudah maksimal atau jangan-jangan mendiamkan saja karena alasan toleransi, alasan sungkan, tidak enak supaya tidak terjadi gaduh. Tetap sampaikan dengan cara yang hikmah, dengan cara yang mau'idhatil hasanah. Tetapi wajib menyampaikan. Hikmah itu bukan diam. Mau'idhah hasanah itu bukan takut resiko. Resiko pasti ada. Maka lihatlah, semua para nabi dan para rasul dakwanya tidak ada yang adem ayem. Siapa yang lebih mulia akhlaknya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwakan tauhid, dibakar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperangi, digunjing, ketika sujud dilempar ari-ari. Demikian. Jadi dakwah itu bukan menimbulkan keresahan, enggak, tapi harus siap resiko, digunjing, siap resiko, tetapi sampaikan dengan yang akhlak mulia. Tetapi akhlak mulia itu bukan takut berdakwah. Jangan salah paham ya. Jadi akhlaknya mulia tetapi diam saja. Tetangganya tidak ada yang didakwai, tetangganya tidak ada yang diajak. Paling tidak ada upaya apa kita menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita, menyelamatkan akidahnya. Kalau mereka orang kafir, ajak masuk Islam. Kalau mereka orang-orang yang tidak paham, fahamkan mereka ke dalam agama yang lurus, agama yang benar, agama tauhid, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran ahammiyatud da'wah ila tauhid was sunnah. Pentingnya dakwah kepada tauhid dan sunnah. Ini dakwah yang paling agung, dakwah yang paling meresap, dakwah yang paling membekas, yaitu mendakwakan tauhid, mengajarkan akidah, meresap. Maka hadis ini tentang apa isinya? Tentang tauhid. Hadis ini tentang apa isinya? Mengajak kepada supaya kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian dakwah itu bukan nuruti selera,
Bukan musyawarah yang bagus apa ya, temanya apa ya. Bukan musyawarah kira-kira yang disukai apa anak milenial apa. Dakwah itu menyampaikan, dakwah itu bukan bisnis. Dakwah itu ayat per ayat, bab per bab, jangan dilewati. Jangan langsung membaca kitab bab yang terakhir. Bab terakhir masalah rumah tangga. Ya memang senang seleranya orang, apalagi ada suami istri yang baru saja puri-purian, ya senang. Jelas ya? Jadi ada prioritas utama. Maka lihatlah para ulama, Imam Muslim, Imam Bukhari menulis kitab luar biasa, akidah dulu. Akidah, setelah akidah baru ibadah. Kemudian setelah itu apa? Muamal, ada babnya. Jangan melompat, akidah tidak paham, yang dipelajari dengan detail masalah muamalah dan seterusnya. Jadi semuanya penting, tetapi ada yang lebih penting dan ada yang paling penting. Yang paling penting adalah menguatkan akidah. Yang paling penting memahamkan seseorang supaya di dalam beribadah kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran, siapa yang tidak mendengar risalah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mendengar? Siapa yang tidak mendengar ini bisa jadi orang itu tinggal di tempat pedalaman. Bisa jadi mereka itu adalah ahlul fatrah. Artinya dia meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi. Bisa jadi orang ini buta. Ngurusi dirinya saja, tidak pernah mendengar, buta tuli, tidak paham apa-apa, tidak punya agama. Sekarang pertanyaan, orang ini di mana? Di surga atau di neraka? Hah? Orang ini di mana? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadisnya man lam la yasma'u, yang mendengar tidak mau beriman walaupun sekali saja di neraka. Yang mendengar. Jadi mendengar ini sekali saja sudah hujjah alaihim. Yang masalahnya tidak pernah mendengar. Bisa jadi orang yang pedalaman tidak paham apa-apa. Kemudian meninggal dunia sesuai dengan ajaran nenek moyangnya. Apakah mereka disiksa oleh Allah? Enggak. Tapi mereka diuji. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 15, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Kami tidak menyiksa suatu kaum sampai mengutus seorang apa? Rasul. Kami tidak menyiksa suatu kaum sampai mengutus seorang rasul. Demikian pula anak orang kafir yang masih kecil meninggal dunia belum dewasa, mereka akan dihisab oleh Allah, diuji. Ujian satu saja, yang taat berada di surga, yang tidak taat tempatnya di neraka. Kira-kira apa ujiannya? Hah? Ujiannya adalah disuruh masuk api neraka. Jadi Allah mengumpulkan orang-orang yang tidak pernah mendengar dakwah sama sekali. Semuanya dikumpulkan. Kemudian mereka semuanya mengadu, "Ya Allah, kami dulu tidak pernah mendengar dakwah. Ya Allah, kami dulu tinggal di pegunungan, di hutan. Ya Allah, demikian. Baik, aku akan mengadakan perjanjian kepada kalian. Siapa yang taat kepadaku, tempatnya surga. Siapa yang durhaka, tempatnya di neraka. Kalian setuju? Setuju." Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Udkhulun nar." Masuklah kalian ke dalam neraka. Orang yang taat langsung masuk neraka. Dan neraka tidak panas. Seperti api yang membakar Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang yang protes, orang yang senangannya ngeyel, ya ngeyel saja. Ya Allah, bukankah kami demikian. Maka Allah berfirman, "Bukankah sudah aku katakan, taatilah kepadaku." Maka yang taat diperintahkan oleh Allah masuk ke dalam surga,
yang tidak taat tempat mereka di neraka. Wal iyadu billah. Dengan demikian, siapa yang belum mendengar risalah kenabian dan meninggal dunia dalam kondisi tersebut, maka dia berada di bawah kehendak Allah. Artinya mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dan itu ujian yang sangat berat sekali. Karena satu perintah apa? Surga atau neraka. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran annal kuffara mukhalladuna finnar, orang-orang kafir kekal di neraka. Jadi orang-orang kafir mereka itu kekal di neraka. Dari hadis ini terdapat pelajaran al khaufu minal kufr qabla al maut, khawatir kembali kepada kekufuran sebelum datangnya kematian. Jadi orang yang imannya kuat, orang yang imannya bagus, dia akan menjaga. Yang paling dikhawatirkan adalah imannya. Otomatis dia khawatir kalau suatu saat dia akan kufur. Demikian. Jangan merasa aman. Selama nyawa masih ada, hendaklah kita tetap khawatir dari kesyirikan, khawatir dari kekufuran. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah apa? Berhala. Karena apa? Karena kekhawatirannya dari kekufuran. Jadi yang sudah ngaji jangan merasa yakin saya tidak akan tersesat selama-lamanya. Jangan. Tidaklah khawatir. Orang yang cinta sesuatu dia akan mengkhawatirkannya. Seorang ibu yang sayang anaknya khawatir anaknya sakit, khawatir anaknya ada apa-apa. Demikian pula kita kalau cinta keimanan ini, tidaklah kita khawatir, takut terjerumus kepada kesyirikan, takut terjerumus kepada kekufuran, takut terjerumus kepada kemunafikan. Ibnu Abi Mulaikah, seorang imam tabi'in, muadzin Masjidil Haram, berkata, adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi. Aku menjumpai 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya khawatir menjadi orang munafik. Bahkan Umar ibnul Khattab bertanya kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil munafikin? Wahai Hudzaifah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencatat aku termasuk orang munafik? Apakah Umar ini ragu-ragu? Enggak. Tetapi Umar bertanya demikian karena apa? Karena apa? Karena rasa takutnya. Maka demikian para ulama menyatakan man kana billahi a'rafu kana minhu akhwafu. Siapa yang lebih mengenal Allah, tambah ilmunya, tambah rasa takutnya. Tambah kuat imannya, tambah khawatir terjerumus kepada kekufuran. Tambah kuat tauhidnya, tambah khawatir terjerumus kepada kesyirikan. Tambah kuat ikhlasnya, tambah khawatir terjerumus kepada riya. Demikian. Jadi orang yang tidak khawatir berarti imannya lemah. Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, ma aminahu illa munafik. Tidak ada orang yang merasa aman kecuali orang munafik. Wala khafahu illa mu'min. Dan tidak ada orang yang khawatir kecuali orang yang apa? Beriman. Maka hadis ini adalah peringatan bagi kita supaya kita mawas diri. Jangan sampai sebelum kematian kembali kepada kekufuran. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran at-tahdziru min su'il khatimah, peringatan dari kematian yang buruk. Jadi seburuk-buruk kematian adalah kematian dalam keadaan kafir, wal iyadu billah. Maka selalulah berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kematian kita nanti dimudahkan oleh Allah meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada berapa tadi faedah?
15 ya. Hadis berikutnya. Hadis nomor 21. An Shalih ibni Shalih Al-Hamadani Ani Sya'bi, dari Al-Imam Sya'bi. Qala ra'aitu rajulan min ahli Khurasan sa'ala Sya'biyah. Shalih berkata, aku melihat seseorang dari Khurasan, itu dari Persia, bertanya kepada Imam Sya'bi. Faqala, dia berkata, ya Aba Amr, wahai Abu Amr, yaitu Imam Sya'bi, kunyahnya Abu Amr. Inna min kibalina min ahli Khurasan yaqulun, sesungguhnya dari kabilah kami, dari kelompok kami, orang-orang Khurasan berkata, fir rajuli idza a'taqa amatahu thumma tazawwajaha fahuwa karraqibi badanatahu, tentang orang-orang yang memerdekakan budaknya, budak hamba sahaya yang diperjualbelikan. Apabila dia memerdekakannya lalu menikahinya, seperti orang yang naiki ontanya sendiri. Artinya perumpamaan yang buruk, tidak boleh itu. Faqala Sya'bi, Al-Imam Sya'bi menjawab dengan dalil. Ada pernyataan yang tidak ada dalilnya, seakan-akan kalau punya budak hamba sahaya dimerdekakan, dinikahi sendiri, tidak boleh. Maka Imam Sya'bi mengatakan boleh, tetapi dengan menyebut dalilnya. Haddatsani Abu Burdah ibnu Abi Musa, telah menyampaikan kepadaku sebuah hadis, yaitu Abu Burdah, an abihi, dari ayahnya, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari sahabat yang mulia. Namanya siapa? Namanya Abdullah ibnu Qais. Abu Musa al-Asy'ari namanya Abdullah ibnu Qais, sahabat yang paling merdu bacaan Al-Qur'annya. Namanya Abdullah ibnu Qais. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat senang mendengar lantunan Al-Qur'an yang dibacakan sahabatnya, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Maka beliau bersabda kepada Abu Musa al-Asy'ari, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Wahai sahabatku Abu Musa, engkau telah diberi oleh Allah suara yang merdu seperti yang Allah berikan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan sahabat Abu Musa al-Asy'ari, Allahumma ighfir li Abdillah bin Qais wa adkhilhu yaumal qiyamati mudkhalan karima. Ya Allah, ampunkanlah dosa sahabatku Abdullah bin Qais, dan pada hari kiamat nanti masukkanlah dia ke tempat yang mulia. Doa yang agung yang didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari meninggal dunia pada tahun 50 Hijriah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun yu'tauna ajrahum marratain. 3 golongan yang mendapatkan 2 pahala. 3 golongan yang mendapatkan 2 pahala. Rajulun min ahlil kitab amana binabiyhi wa adrakan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi wattaba'ahu wa saddaqahu falahu ajran. Seseorang dari ahlul kitab yang beriman kepada nabinya, kemudian menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia beriman kepadanya, mengikutinya dan membenarkan ajarannya, maka orang tersebut mendapatkan 2 pahala. Artinya
ajarannya yang dilakukan sebelum masuk Islam diterima oleh Allah. Jadi contoh, ada orang mu'allaf Nasrani, sebelum masuk Islam dia berbuat baik, beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, kemudian beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ibadahnya yang dilakukan sebelum masuk Islam diterima oleh Allah, selama ibadahnya benar, atau selama dia berbuat baik diterima oleh Allah. Jadi kebaikannya selama sebelum masuk Islam diterima oleh Allah, dan imannya kepada Nabi Isa alaihissalam diterima oleh Allah. Kemudian imannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterima oleh Allah. Berarti mendapat berapa? 2 pahala. Sekarang pertanyaan, ini kalau ahlul kitab, seperti siapa sahabat yang dahulunya ahlul kitab? Salman Majusi, musyrik. Abdullah bin Salam, Adi bin Hatim, Tamim Ad-Dari. Ada beberapa sahabat yang dulunya ahlul kitab, mereka mendapat pahala. Adapun seperti Salman Al-Farisi, seperti Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan berapa? 1 pahala. Sekarang pertanyaan, besar mana pahalanya Tamim Ad-Dari dengan pahalanya Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar mendapat berapa? 1. Tamim Ad-Dari mendapat berapa? 2. Banyak mana pahalanya? Mulia mana di sisi Allah? Mulia Abu Bakar. Abu Bakar mendapatkan 1, tetapi 1-nya besar sekali. Iya kan, bisa jadi ada orang 2 tapi kecil. Tapi Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan 1 tetapi besar sekali. Jadi tidak berarti sahabat yang dahulunya ahlul kitab lebih mulia daripada sahabat-sahabat yang pertama masuk Islam dari kalangan kaum muhajirin seperti Abu Bakar dan yang lainnya. 10 sahabat yang dijamin surga adalah sahabat yang terbaik, lebih mulia daripada ahlul kitab dari kalangan para sahabat yang masuk Islam belakangan. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua, wa abdun mamlukun, hamba sahaya, adda haqqallahi ta'ala alaihi wa haqqa sayyidihi falahu ajran. Hamba sahaya yang melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan menunaikan kewajibannya kepada tuannya, dia mendapatkan 2 pahala. Kemudian golongan yang ketiga, wa rajulun kanat lahu amatun faghaddaha fa ahsana ghidhaaha thumma addabaha fa ahsana adabaha thumma a'taqaha thumma tazawwajaha falahu ajran. Seseorang yang punya hamba sahaya, memiliki budak hamba sahaya, faghaddaha, dia memperbagus, memberi makanan yang bagus. Kemudian dia mendidiknya dengan pendidikan yang bagus, diajarkan dengan ajaran yang bagus. Kemudian dibebaskan, budaknya tadi yang diperjualbelikan dibebaskan. Setelah dibebaskan dinikahi, falahu ajrani, maka orang tersebut mendapatkan berapa pahala? 2 pahala. Pahala mendidik, pahala membebaskan, dan pahala apa? Menikahi. Tsumma qala Sya'bi lil Khurasani, Al-Imam Sya'bi berkata pada orang tadi, khudh hadzal hadis bi ghairi syai'in. Ambillah hadis ini, saya tidak minta apa-apa. Faqad kana ar-rajulu yarhalu fi maduna hada ilal Madinah. Padahal ada orang yang mendapatkan hadis lebih pendek dari hadis ini, tapi harus safar ke Madinah. Ini menunjukkan para salaf terdahulu sangat bersungguh-sungguh di dalam mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis yang agung yang di dalamnya terdapat
banyak pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, pelajaran yang pertama sesuai dengan babnya, wajib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang kedua, ahlul kitab yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan 2 pahala. Yang dimaksud adalah pahala kebaikannya dan pahala imannya kepada Nabi sebelumnya, serta pahala beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang ketiga, ahlul kitab yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka agamanya tidak diterima oleh Allah. Jadi ahlul kitab yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan berarti dia dapat 1 pahala, enggak dapat apa-apa dia. Kalau sekiranya dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat 2 pahala, imannya kepada nabinya terdahulu dan imannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila ahlul kitab tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak dapat 1 pahala, tetapi mereka gugur pahalanya dan di neraka selama-lamanya. Wal iyadu billah. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran, apabila orang masuk Islam, maka kebaikannya sebelum Islam dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ada orang masuk Islam, sebelum masuk Islam punya kebaikan, suka menolong orang yang sakit, suka membantu orang miskin, terutama amal-amal kebaikan yang tidak ada hubungannya dengan ibadah mahdhah maksudnya. Kalau ibadah mahdhah harus ada syaratnya, syaratnya sesuai dengan dalil. Ahlul kitab contohnya suka membantu orang miskin, otomatis nilainya baik. Apakah ketika masuk Islam dulunya tidak diterima oleh Allah? Dulunya diterima oleh Allah. Kebaikannya yang dikerjakan sebelum masuk Islam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia masuk Islam. Jelas ya? Maka ada seorang sahabat yang masuk Islam banyak berbuat baik. Sebelum Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aslamta ala ma aslafta minal khair." Kamu masuk Islam dan kebaikanmu yang terdahulu, kebaikanmu yang kamu kerjakan di waktu yang terdahulu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu menggugurkan dosa, tetapi menetapkan pahala. Jadi kalau sekiranya orang itu musyrik, kufur, kemudian masuk Islam, dosa-dosanya sebelum masuk Islam gugur semuanya, tetapi kebaikannya apakah ikut gugur? Enggak. Maka sahabat Amr ibnul As mau masuk Islam. Ketika mau masuk Islam, dia memberi syarat, "Ya Rasulullah, inni uridu an ashtarit." Ya Rasulullah, aku ingin memberi syarat sebelum masuk Islam. Syaratnya apa? Qalu wa ma dzalika? Apa syaratnya? Qala an yaghfira li rabbi, agar Allah mengampuni dosaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama alimta ya Amr, annal islama yahdimu ma kana qablahu wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu." Wahai Amr ibnul As, tidakkah kamu mengetahui Islam itu menggugurkan semua dosa yang telah lalu? Bukankah kamu tahu bahwasannya Islam atau hijrah menggugurkan dosa semuanya sebelum hijrah? Demikian pula haji
menggugurkan semua dosa yang dikerjakan sebelum haji. Maka kalau dosa digugurkan. Tetapi kalau kalau kebaikan dicatat. Jelas ya? Maka ahlul kitab yang masuk Islam dapat apa? Dapat 2 pahala. Kalau sekiranya tidak masuk Islam tidak dapat apa-apa. Tapi kalau masuk Islam dapat 2 pahala. Kebaikannya yang terdahulu dicatat. Dan kebaikannya selama dia di dalam agama Islam diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran keutamaan budak hamba sahaya yang taat kepada Allah dan taat kepada tuannya. Keutamaan budak yang taat kepada Allah dan taat kepada tuannya. Maka budak tersebut mendapatkan 2 pahala. Kemudian dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran wujubu al-itqan wal ikhlas wal amanah fil amal. Wajib menjaga amanah, wajib tulus di dalam bekerja. Jadi bekerja pun ada haknya, ada aturannya di dalam Islam. Jadi kalau kita bekerja ikut siapapun juga, hadis ini hendaklah kita camkan 2 orang yang dapat 2 pahala, yaitu orang yang melaksanakan hak Allah dan hak orang yang menggaji dia. Budak hamba sahaya tidak digaji, itu pun wajib melaksanakan tugasnya dengan baik. Apalagi orang yang bekerja digaji. Harus amanah, harus tulus di dalam pekerjaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu ahadakum idza amila amalan an yutqinah." Allah mencintai seseorang di antara kalian jika dia beramal, dia bekerja melakukan sesuatu, dia berusaha semaksimal mungkin, dia tulus menjaga amanah dan dia bekerja dengan baik. Demikian hendaklah jamaah pengajian. Kalau senang ngaji, amalnya ketika dia bekerja maksimal menjaga amanahnya. Bukan ketika ngaji semangat, tetapi kalau bekerja malas-malasan, berarti dia tidak amanat, rezekinya kurang halal atau tidak maksimal. Untuk menjaga kehalalan rezeki, maka tuluslah di dalam setiap pekerjaan kita. Maka pada hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji orang tersebut mendapatkan berapa pahala? 2 pahala, karena dia melaksanakan hak Allah dan hak orang-orang yang ada hak tuannya atau hak majikannya. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran hakullahi muqaddamun ala haqqil makhluk. Hak Allah lebih didahulukan daripada haknya makhluk. Kalau majikannya atau pemilik perusahaannya melarang Jumatan, gimana? Jumatan atau tidak Jumatan? Jumatan. Kalau itu perusahaan yang melarang sholat berjamaah, tetap sholat berjamaah atau tidak? Tetap sholat berjamaah. Kan pekerjaan banyak, nggak di situ saja. Nggak boleh sholat jamaah, cari pekerjaan yang lain. Kita kan bukan budak hamba sahaya. Hasan al-Basri rahimahullah dalam kitab Sahih al-Bukhari, Imam Bukhari menyebutkan pernyataan Hasan al-Basri tentang sholat jamaah. In mana'athu ummuhu khaufan lam yuti'ha. Jika ibunya melarang anaknya berangkat sholat berjamaah karena saking sayangnya, ibunya khawatir, maka anak tidak boleh taat pada ibunya. Taat pada ibu hukumnya wajib, tetapi hak Allah lebih didahulukan daripada haknya makhluk. Maka Hasan al-Basri berkata, jika ibunya melarang anak sholat berjamaah, anak laki-laki, anak tidak boleh
mentaati ibunya, tetapi tetap wajib apa? Berbakti. Khusus di dalam sholat itu saja tidak boleh mentaati ibunya, tetapi yang lainnya tetap wajib berbakti kepada ibu. Kemudian dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran keutamaan tuan yang mendidik budaknya, lalu memerdekakannya, lalu menikahinya. Dapat berapa pahala orang tersebut? Dapat 2 pahala, yaitu pahala berbuat baik sebelum dimerdekakan, kemudian dimerdekakan, kemudian tambah dinikahinya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran wujubul ihsan ilal ibadi wal ima, wajib berbuat baik kepada budak hamba sahaya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya salah satu wasiatnya adalah as-salata wa ma malakat aymanukum. Salatlah, jaga salatmu. Dan aku mewasiatkan kalian budak-budak hamba-hamba sahaya kalian. Diwasiatkan salat karena salat adalah kewajiban yang paling besar setelah syahadat. Diwasiatkan berakhlak mulia, berbuat baik kepada budak hamba sahaya, manusia yang paling remeh. Manusia yang paling terhina adalah budak hamba sahaya. Jika orang itu bisa berbuat baik kepada budak hamba sahaya, maka yang lainnya apa? Lebih gampang. Jadi orang itu apabila bisa berbuat baik kepada orang yang paling rendah derajatnya, diperjualbelikan, kok bisa berbuat baik? Maka itu menunjukkan kebaikannya, menunjukkan akhlak mulianya. Bisa jadi orang itu sopan kepada orang yang ada di atasnya. Ketika orang kaya sakit, semuanya menjenguk. Ketika admin pengajian sakit, semuanya menjenguk. Tapi yang tidak dikenal sakit diumumkan di grup, tidak ada yang menjenguk. Doa di grup saja tidak ada. Seperti itu atau tidak? Kenyataan atau tidak? Kalau yang kaya sakit terkenal, masya Allah semuanya gerudukan. Ketika yang miskin dihinakan atau diabaikan. Padahal lihatlah hadis ini, perintah berbuat baik kepada siapa pada hadis ini? Kepada budak hamba sahaya. Maka siapa yang dimudahkan berbuat baik kepada hamba sahaya, yang lainnya lebih gampang lagi. Ini menunjukkan kebesaran hatinya, luasnya hatinya, luas dadanya. Maka demikian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini terdapat pelajaran. Dari hadis ini terdapat pelajaran wajib mengajari istri, wajib mengajar dan mendidik istri serta anak dengan pendidikan yang baik. Apabila budak diperintahkan untuk dididik, apalagi apa? Anak dan istri. Jadi budak saja yang ada di bawah tanggungan seseorang wajib dididik dengan pendidikan yang baik, wajib diajarkan. Apalagi anak dan apa? Dan istri. Maka pendidikan kepada anak, kepada istri itu sangat penting. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran anjuran membacakan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah. Ini pendidikan yang sangat bagus. Saya kira sekiranya seorang ayah membacakan hadis, kemudian ada artinya, kemudian dijelaskan kepada anaknya, barokah. Jadi rumah yang dibacakan Al-Quran itu rumah yang penuh berkah. Rumah yang dibacakan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rumah yang akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan hanya didongengi. Bacakan kitab ini, ada terjemahannya.
Sampaikan semampunya kita, sesuai bahasa anak kita. Sampaikan kepada istri kita. Demikian Allah Ta'ala berfirman kepada istri-istri Nabi SAW, wadhkurna ma yutsla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan bacalah yang dibacakan di rumahmu. Artinya Nabi SAW mendidik istri-istrinya dengan Al-Quran, dengan apa? Sunnah. Jadi demikian, apabila ini terlaksanakan dengan baik, wallahi akan ada keberkahan yang sangat luar biasa. Jadi saya sendiri secara pribadi sangat heran, sangat kagum dengan salah seorang ulama yang ada di Madinah. Beliau anaknya banyak sekali, istrinya 4, mungkin anaknya sampai 40, cucu-cucunya banyak. Setiap habis maghrib ada kajian untuk yang perempuan, istrinya, menantunya, anaknya perempuan, ada kajian di rumahnya khusus keluarga saja, kayak tablik akbar. Iya, saking banyaknya. Ini habis maghrib, kemudian habis isya untuk yang laki-laki. Setiap hari seperti itu. Jadi Allahu Akbar. Saya sendiri heran, gimana anaknya kecil, yang cucu-cucunya itu nurut-nurut luar biasa. Karena kuatnya Al-Quran, jadi kuatnya sunnah. Jadi ini kalau dibacakan apalagi dengan niat. Jadi ini yang susah, kadang-kadang kita sendiri belum bisa mempraktekkan, yaitu membacakan Al-Quran, membacakan hadis Nabi SAW di rumah. Kita yang bacakan untuk anak kita, untuk istri kita. Maka ustadz-ustadz yang ada di Indonesia kalau menjenguk rumahnya Syekh Walid, beliau kagum. Syekh, bagaimana cara mendidik anak seperti itu? Bagaimana anaknya banyak sekali kok bisa nurut-nurut? Maka beliau mengatakan, kalian berdakwah di mana-mana, apakah kalian tidak lihat hasilnya? Bagaimana orang yang dulunya tidak faham akidah, tidak faham manhaj, tidak faham sunnah, bahkan dulunya bergelimang dengan maksiat menjadi orang baik. Bagaimana? Dengan kuatnya Al-Quran, kuatnya sunnah meresap ke dalam hati seseorang. Demikian pula di rumah, apabila diterapkan seperti itu, Allah akan memberkahi rumah. Allahu Akbar. Tapi harus rutin, beliau mengatakan harus rutin, harus terjadwal. Maka beliau setiap hari habis maghrib kajian untuk semua anak, istri, cucu, istri, cucu, semuanya yang perempuan, habis maghrib sampai isya. Sedikit saja katanya, tidak perlu banyak-banyak, yang penting rutin. Nanti habis isya baru yang laki-laki, semuanya harus diwajibkan hadir. Maka yang ada, Masya Allah, memang beda sekali. Jadi anak kecil gitu nurut sekali, padahal umumnya anak-anak seperti itu tidak gampang aturan, susah mengaturnya. Itu karena apa? Karena kuatnya pengaruh Al-Quran. Coba praktekkan, wallahi praktekkan dengan niat ya. Memang awalnya susah, dan pernah tak praktekkan tapi masih gagal. Iya, masih gagal karena nggak bisa. Awalnya saja semangat, kemudian kendor lagi. Jadi anak kita tanya, ketika membacakan hadis, saya pengalaman pribadi, tak bacakan hadis dari Sahih Bukhari. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Pertama, iman kepada Allah, salat pada waktunya. Kemudian yang ketiga apa? Berbakti pada orang tua. Kebetulan anak masih 3. Saya tanya kepada anak yang pertama, amalan apa yang paling dicintai Allah? Nomor 1. Karena dia sudah besar, dia menjawab beriman kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Anak yang kedua, ketika ditanya apa yang berikutnya, amalan yang dicintai Allah, dia menjawab salat pada waktunya. Yang ketiga masih kecil, apa amalan yang paling dicintai Allah? Dia jawab lihat YouTube katanya. Lihat YouTube. Coba ini, kalau ini dipraktekkan terus, bacakan hadis, niat, Allahu Akbar. Insyaallah nanti kita berusaha bareng-bareng kita mengamalkan. Karena membaca hadis semacam ini rumah harus dibacakan. Lihatlah pengaruh kita sendiri. Dulu kita ini jahiliyah sama.
sebelum mengenal sunnah, sebelum mengenal tauhid. Tetapi karena hadir di majelis taklim, mendengar Al-Quran, mendengar hadis, pengaruh sehingga kita mencintai sunnah. Sama itu pun jadikan di rumah, supaya anak menjadi anak yang berbakti, istri yang salehah, keluarga yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malika, majelis taklim dipindah di rumahnya, masya Allah, berkah. Jadi bacakan pada anak kita, otomatis bahasanya agak sedikit berubah. Dibacakan pada anak kita, dengarkan anak kita. Jangan seperti nasihati anak seperti khutbah Jumat, tidak seperti itu. Seperti bahasanya, ada anak, ada istri, bacakan 1-2 hadis. Ini kalau bisa rutin, insya Allah Allah akan memberkahi rumah kita dan akan pengaruhnya sangat kuat kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena kuatnya Al-Quran. Jadi makanya kalau nulis ilmu itu jangan cari yang selera. Ngaji jangan selera. Ngaji yang bisa tak ajarkan untuk anak itu apa? Seperti itu. Ngajikan, bacakan hadis seperti tadi ini dibacakan, atau cari hadis-hadis yang gampang, bacakan pada anak kita. Kita bacakan, kita artikan, kita jelaskan semampu kita sesuai dengan bahasa kita dan bahasa anak kita. Kembali kepada hadis yang agung ini. Kemudian dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran anjuran memerdekakan budak. Anjuran memerdekakan budak hamba sahaya. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran anjuran menikahi budak yang telah dimerdekakan. Kemudian ada pelajaran dari hadis ini, apabila menikahi seseorang jangan dilihat masa lalunya. Jadi budak itu apa? Diperjualbelikan. Malah pada hadis ini dianjurkan apa? Untuk dimerdekakan, kemudian untuk apa? Dinikahi. Yang penting dia sudah menjadi baik, sudah bertaubat, sudah jangan tanya masa lalunya. Seperti apa, seperti ini, seperti itu. Sudah kalau dia ingin menikahi seseorang, kemudian istikharah mantap, dia lihat baik, dia tanya. Setelah hijrahnya baik, sudah bismillah, tawakkaltu ala Allah. Jangan dilihat, ini budak, ditanya kamu dulu dijual ke siapa saja. Apakah kamu, ini budak manusia yang paling hina, manusia yang diperjualbelikan. Nabi SAW mengajarkan, ajarkan Islam yang bagus sehingga bertaubat. Kalau sudah baik, merdekakan. Kalau sudah dimerdekakan, dianjurkan apa? Nikahi dia. Sungguh ya sampean Bang Jenduri. Siap dah sampean dah? Siap. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran ta'dhimus salaf li sunnah. Para salafus saleh sangat mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lihatlah Imam Sya'bi, ketika ada pernyataan demikian langsung dijawab dengan dalil, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran al-jawabu ma'a dzikri dalil, menjawab pertanyaan disertai menyebutkan dalil. Dan ini adalah faedah yang berulang-ulang, diulang terus tidak mengapa. Maka sekali lagi, kalau kita mengajari anak, sebutkan dalilnya. Paling tidak katakan, wahai anakku, ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perintahkan anak kita untuk bersolawat. Kalau setelah disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan terbiasa anak kita menyebut sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, rumah ada solawatnya, sangat indah sekali. Rumah tidak ada solawatnya bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma jalasa qaumun majlisan falam yadhkurullaha walam yusallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa kanat majalisuhum alaihim tiratan yaumal qiyamah. Tidaklah suatu kaum yang melakukan majelis berkumpul tidak menyebut Allah, tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kecuali majelisnya akan menjadi kerugian bagi dia di hari kiamat. Dicoba tanyakan pada kita, apakah kita tidak mengadakan majelis taklim tetapi di rumah kita masih ada sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal ciri-ciri ahlu sunnah, ciri-ciri ahlul hadis ketika senang menyebut nama Nabi Muhammad kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri kita ikut bersolawat sallallahu alaihi wasallam, anak kita ikut bersolawat, itu sudah sangat adem, sangat tentram, luar biasa. Maka ajarkan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita. Sebutkan dalilnya. Kalau ngajar hanya jangan disebutkan hukumnya saja, sebutkan dalilnya. Kalau tidak hafal, paling tidak wahai anakku, ayo tidur membaca ayat kursi, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membaca ayat kursi. Gitu saja, enggak bisa? Jelas ya? Enggak harus. Kalau kita enggak mampu menghafal dalilnya, kalau mampu sebutkan lebih baik lagi. Ketika anaknya mau masuk kamar mandi, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu kan doanya. Seperti itu. Alangkah indahnya kalau kita menambahi, ayo jangan lupa apa doa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Jadi anak sudah terbiasa semenjak kecilnya mencintai sunnah, mengagungkan sunnah, dan semenjak kecilnya suka bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini terdapat pelajaran kesungguhan para salaf di dalam menuntut ilmu. Jadi mereka safar, melakukan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Maka Imam Sya'bi mengatakan hadis yang lebih pendek dari hadis ini saja, dahulu kita melakukan perjalanan jauh ke Madinah untuk mendapatkan satu hadis saja. Demikian para salafus soleh bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Imam Bukhari rahimahullah melakukan perjalanan keliling Arab, Madinah, masuk Irak, masuk tempat-tempat yang lain untuk mencatat, untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran akidah yang benar, akidah yang baik akan melahirkan akhlak yang mulia. Akidah yang baik, maka dari majelis taklim, dari majelis sunnah, majelis manhaj, melahirkan akhlak yang mulia. Jadi pasti ada hubungannya sangat erat antara akidah yang benar dan akhlak yang mulia. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada pengajian pagi hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Ada pertanyaan silahkan. Silahkan barangkali ada pertanyaan. Ya. Hadis nomor 20 apakah berlaku dengan ahlu kitab sekarang? Iya. Semenjak diutusnya Nabi Muhammad SAW, ahlul kitab yang tidak mau beriman, dia akan menjadi penghuni neraka apabila dia mendengarkan risalah kenabian Nabi Muhammad SAW. Jelas ya Pak ya? Gimana? Masalah menikah tidak ada hubungannya. Menikahi ahlul kitab boleh, wanita ahlul kitab boleh, tapi mereka kafir. Jelas ya? Allah Ta'ala berfirman, wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Nikahilah wanita yang beriman, nikahilah wanita dari ahlul kitab, tidak apa-apa. Tetapi istrinya kafir loh. Dibolehkan bukan berarti dianjurkan, diizinkan. Apalagi kalau masalah menikah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fadfar bidzatid din." Pilihlah agamanya. Taribat yadaka, kamu akan beruntung.
kamu akan bahagia. Dibolehkan, tetapi dalam masalah ini boleh saja, tetapi istri tersebut masih kafir. Kalau meninggal dunia dalam keadaan kekufurannya, kafir, di neraka selama-lamanya. Waliyadzubillah. Tapi dia boleh dinikahi, tetap gak ada pengaruhnya. Jadi kalau dia di neraka terus apakah tidak boleh dinikahi? Ini pengkhususan. Kalau menikahi wanita musyrik tidak boleh. Berarti muslim menikahi wanita Hindu contohnya tidak boleh. Muslim menikahi wanita agamanya Buddha tidak boleh. Tapi muslim menikahi wanita Nasrani dibolehkan, tetapi ini tidak ditekankan. Sangat-sangat tidak dianjurkan. Banyak akhwat insyaallah siap. Tadi kemarin ada yang daftar gitu. Iya, jangan langsung melirik ahlul kitab. Waliyadzubillah. Silahkan. Gimana? Apanya? Iya, semuanya. Nabi SAW diutus kepada manusia dan jin. Jadi jin yang mendengar dakwanya Nabi Muhammad SAW, dia akan yang mendengar dakwanya Nabi Muhammad SAW beriman, maka dia selamat. Kalau dia tidak mau beriman, maka dia di neraka. Maka di dalam surat Al-Jin, jin sendiri berkata, "Faman aslama faulaika taharraw rasyada wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun." Jin ada yang masuk Islam, ada yang membangkang. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Yang masuk Islam, maka dia mengambil jalan yang lurus, jalan yang benar. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Adapun orang yang durhaka tidak mau masuk Islam, maka mereka akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Ini surat Al-Jin menyatakan ketika ada jin yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Orang kafir harus didakwai agar masuk Islam dengan cara yang bijaksana. Iya, dengan cara yang lembut, dengan cara yang bijaksana. Allah Ta'ala berfirman, "Ud'uhum ila sabili rabbika." Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah mereka dengan cara yang hikmah, dengan mau'izatil hasanah. Kasih hadiah kitab-kitab kecil tentang Islam. Bagaimana kalau orangnya Nasrani, Nabi Isa alaihissalam mengajak orang Nasrani untuk masuk Islam, diberi hadiah kitab, diajak diskusi dengan diskusi yang ringan, tidak mengapa. Jadi masing-masing tahu kapasitasnya, tapi jangan diam saja. Minimal ada upaya mengajak sahabatnya, mengajak kawannya untuk belajar kepada sunnah. Demikian kalau kita punya tetangga Nasrani, dakwai dia. Maka para ulama diantara yang mengingatkan, jika kita punya tetangga Nasrani tidak pernah kita dakwai sama sekali, berarti kita nanti bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengetahui kebenaran wajib menyampaikan. Wajib atau tidak wajib? Wajib. Seperti itu. Demikian pula orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka lihatlah Nabi Muhammad SAW dakwanya ke pasar, keliling-keliling mengajak orang. Jadi kita tidak bisa membayangkan bagaimana beratnya dakwah para nabi. Mendakwakan tauhid keliling itu berat sekali. Kalau dakwah masih di masjid saja ini biasa. Siapa yang menggunjing? Yang datang orang yang pasti ingin mencari ilmu. Tapi coba dakwah di lampu merah. Nanti di lampu merah ada yang berhenti. Wahai kaum muslimin, kembalilah kepada tauhid. Beribadahlah kepada Allah. Berpegang teguhlah dengan sunnah Rasulullah SAW. Ada seorang ulama yang sering ke Indonesia, Syekh Muhammad Musa Al-Nasr rahimahullah, sudah meninggal dunia. Ketika beliau berada di Bahrain, lampu merah, keluar dari mobilnya berkata, "Ya ma'syarul muslimin, wahai kaum muslimin, kembalilah kepada tauhid, kembalilah kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fikum,
Semoga Allah memberkahi kalian. Kalimat ringan. Coba kita praktekkan nanti. Bareng-bareng nanti kita pulang gitu. Lampu merah langsung mumpung kita keluar. Gimana tanggapan masyarakat? Wong tekon dik ya. Iya. Mari mangan opo mungkin. Banyak mungkin kita sendiri mentalnya belum kuat. Iya. Habis puji puri ada gimana? Bagaimana dengan surat Al-Kafirun? Iya, dakwah dengan lemah lembut. Surat Al-Kafirun kita wajib memegang prinsip. Kalau hubungannya ritual, kita memegang prinsip. Diajak Natalan, pakai surat Al-Kafirun. Ada orang kafir meninggal dunia, pakai surat Al-Kafirun, jangan hadiri acara kematiannya. Jadi masalah-masalah prinsip kita menggunakan apa? Surat Al-Kafirun. Adapun masalah muamalah, masalah dakwah, kita hendaknya lemah lembut. Tetap menyampaikan bahwasanya agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Sampaikan Islam yang hak. Jelas ya? Tidak ada hubungannya. Bukan berarti kalau kita menggunakan surat Al-Kafirun berarti kita menutup diri, tidak mendakwai mereka. Tidak, kita tetap diperintahkan mendakwai orang-orang kafir supaya mereka masuk ke dalam apa? Agama Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Apakah penganut Syiah bisa dikatakan bukan Islam atau kafir mutlak? Syiah adalah kelompok yang paling sesat. Mereka Muslim, tetapi mereka adalah orang-orang munafik. Mungkin insya Allah orang-orang awamnya semoga Allah mengampuni mereka, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka. Tapi yang jelas dasar agamanya Syiah sangat rusak sekali. Jadi bagaimana sebuah keyakinan yang meyakini Al-Quran tidak utuh. Al-Quran kita ini mereka yakini tidak utuh, hanya sepertiga saja, 2/3-nya tidak ada. Dan banyak sekali kekufuran ajaran Syiah. Maka ajaran Syiahnya adalah ajaran kufur, ajaran syirik, ajaran munafik. Waliyadzubillah. Kelompok yang paling sesat. Jadi kelompok yang paling sesat di muka bumi adalah Syiah Rafidah. Apakah pelakunya kafir? Imam-imamnya dikafirkan oleh para ulama. Adapun awam-awamnya, bagaimana kita mengkafirkan orang awam? Jelas ya? Yang jelas kita hati-hati. Tidak ada kalimat bersatu antara Syiah dan apa? Dan Sunnah. Jadi orang itu tidak paham. Tidak paham. Dia mengatakan persatuan. Bagaimana persatuan? Apakah kita tertawa-tertawa ketika Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita, dihina mereka? Tidak mungkin. Tetap berbeda. Agama Syiah adalah agama kufur, agama syirik. Apakah pelakunya musyrik? Tidak semua kekufuran pelakunya apa? Musyrik. Yang jelas keyakinannya adalah keyakinan kufur. Adapun orang-orang awamnya mudah-mudahan tidak kufur. Demikian pernyataan para ulama. Jadi Syekh Albani rahimahullah menyatakan imam-imam Syiah yang jelas itu kafir secara umum. Adapun awamnya mudah-mudahan tidak demikian. Tapi kita kan tidak ditugaskan memvonis perorangan. Yang kita waspadai adalah keyakinannya. Sudah ini keyakinan kufur, hati-hati. Orangnya yang mengaku muslim nanti berhadapan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua zaman dahulu salat melakukan 5 rukun Islam, tapi masih acara-acara ruatan adat dan yang lainnya. Apakah mereka dikatakan orang yang diuji? Wallahu a'lam. Jadi tidak semua orang yang melakukan kesyirikan dikatakan apa? Musyrik. Jadi kalau mereka tidak tahu dan mereka muslim, semoga Allah mengampuni mereka. Jadi masih banyak orang-orang yang di sekitar kita muslim tetapi Tegal Desa masih keyakinan. Sekarang bulan apa sekarang? Suro, tidak ada yang berani menikah. Benar apa tidak? Maka pemuda-pemuda yang ngaji hendaklah menikah di bulan apa? Suro. Nilainya luar biasa. Nilainya menikah di bulan yang penuh berkah
dan membatalkan keyakinan jahiliyah. Dia nikah dan dapat nilai dakwah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka nikahlah di bulan Syura untuk membatalkan keyakinan tersebut. Apabila seorang muslim kemudian murtad, kemudian dia kembali bertaubat, apakah mengqadha salatnya yang ditinggalkan? Tidak. Jadi apabila dia muslim kemudian murtad, waliyadzubillah, tapi alhamdulillah dia kembali lagi Islam, insyaallah Islamnya diterima oleh Allah, dan selama murtad dia tidak diwajibkan mengqadha salatnya. Kalau diwajibkan mengqadha salatnya, dia enggak jadi masuk Islam lagi. Karena berat juga. Jadi Islam menghapus semua dosa yang telah lalu. Dan ketika dia sudah murtad kan tidak diwajibkan sholat. Jadi demikian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup ya, insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.